21 sebab tayamum dibagi menjadi 2 kelompok. 9 kelompok ini telah kami bahas pada video sebelum ini. Sisanya iaitu 12 kelompok yang tidak wajib diulang kembali salatnya setelah salat dengan tayamum tersebut apabila kedapatan air. Faham? Lebih jelas, simak penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa isna asyara minha la tu'adu fiha salatu faqidul ma'i bi mahali la yaghlibu fihi wujuduhu walau bi hadrin wal hajatu ilaihi ayil ma'i walau fil mali li syaribihi ayil ma'i au bai'ihi lil mu'nati ay mu'nati man alaihi mu'natuhu sawa'un akanal muhtaju ila zalika al malika am ahada rifqatihi walau hayawanan muhtaraman wa ta'biri huna wa fima ya'ti bil mu'nati a'ammu min ta'birihi bin nafaqati wa zahiru anna ihtiyajahu li bai'ihi li dainihi ka ihtiyajihi li bai'ihi lil mu'nati. Dan bermula 12 minha dari 21 sebab tayamum yang tiada diulangkan fiha pada 12 akal salat itu fakir air di tempat yang tiada kebiasaan padanya tempat oleh wujudnya air walau sekalipun dihadir itu bukan musafir dan hajat kepada air walau sekalipun hajat tersebut pada masa yang akan datang. Hajatnya bagi minumnya artinya air atau jualnya air li mu'nah bagi mu'nah iaitu bantuan, artinya bantuan bagi siman yang wajib di atas pemilik air oleh bantuannya mu'nahnya bersamaan adalah yang berhajat kepada demikian air itu si malik iaitu pemilik air atau salah satu temannya si malik walau ada ianya yang berhajat kepada air itu haiwan yang dimuliakan. Dan bermula perkataanku di sini dan pada ma yang selagi datang ianya ma dengan apa perkataanku dengan mu'nah itu lebih umum daripada takbirihi perkataannya musannaf kitab asal tahrir iaitu Abi Dar'a. Dengan apa takbirnya? Dengan kata nafaqah. Dan bermula yang zahir itu bahawa berhajat ianya seorang bagi jual bagi melunasi hutangnya seorang itu seperti berhajatnya seorang bagi jual air bagi mu'nah. Lanjut dari masalah sebab-sebab tayamum. Jadi kami ulang sedikit masalah di belakang. Di belakang adalah sebab tayamum ada 21 sebab. Jadi kalau ada 21 sebab, maka tayamum syariat dibolehkan oleh syariat untuk tayamum. Kalau
ada 21 sebab. Tetapi 21 sebab ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, 9 sebab yang wajib diulang kembali salatnya. Ini sudah kami bahas pada video sebelum ini. Pada video ini akan kami bahas tentang sisanya 21 diambil 9, sisanya 12. Jadi 12 sebab tayamum yang tidak wajib diulang salatnya. Berarti salat dengan tayamum tidak wajib diulang lagi kalau ada air. Faham? Jadi isna asara minha la tu'adu biha salatu. Faqidul ma'i, 12 sebab, 12 dari 21 sebab tayamum yang tidak diwajibkan ulang salat, tidak wajib ulang salat. Berarti 12 sebab tayamum yang tidak wajib diulang kembali salatnya. Berarti sudah dianggap salatnya sudah sah lah. Karena salatnya dengan sebab ini dianggap gugur, jadi tidak wajib diulang. Yang pertama, fakir air, tiada air. Tiada air di mana? Di tempat yang tidak kebiasaan wujud air. Ini ada maksudnya ditafsir di dalam la yaghlibu bihi hududuhu, maksudnya menurut kebiasaan tidak ada air di tempat. Di tempat itu menurut kebiasaan tidak ada air. Ini maksudnya. Berarti sebab pertama, tidak ada air. Tidak ada air di tempat yang kebiasaan emang tidak ada air di tempat itu. Berarti tayamum, sembahyang dengan tayamum, maka sembahyang itu tidak wajib diulang. Tidak wajib diulang. Ini mesti dipertempatkan, surahnya mesti dipertempatkan kata mahali di sini. Coba lihat kata mahali, di mahali. Tempat ini yang dimaksud tempat salat, bukan tempat tayamum. Jadi kalau dimaksud tempat salat, ketika setelah kita tayamum, kemudian kita berdiri untuk salat. Tempat itu yang syariat perhatikan. Iaitu tempat kita salat, apakah tempat itu kebiasaan ada air atau kebiasaannya tidak ada air. Kalau setelah kita tayamum, kemudian kita salat pada tempat kebiasaan tidak ada air, maka salat itu nantinya tidak wajib diulang lagi kalau turun hujan ataupun ada air. Makanya tempat yang kebiasaan tidak ada air, tempat itu adalah tempat salat. Tempat kita berdiri untuk salat, bukan tempat kita ambil tanah untuk tayamum. Jadi terserah. Tayamumnya kita ambil terserah di manapun bisa. Tetapi ketika kita salat, ini yang diperhatikan. Kalau kita berdiri salat pada tempat kebiasaan tidak ada air, maka salat itu tidak wajib diulang lagi kalau ada air. Tetapi kalau kita salat pada tempat kebiasaan ada air, ini salat ini wajib diulang nanti kalau ada air. Faham? Makanya kita tayamum, kalau kita ambil tanah untuk tayamum pada tempat tiada air, kebiasaan tidak ada air, kemudian kita salat juga di situ, maka salat itu tidak wajib diulang. Tetapi kalau kita ambil tanah pada tempat kebiasaan tidak ada air di tempat itu, di sana kita tayamum, kemudian kita salat pada tempat kebiasaan ada air, ini salat ini wajib diulang. Karena yang diperhatikan tempat ini adalah tempat ketika kita salat, bukan tempat ketika kita tayamum. Faham? Kemudian bicara tentang fakir air, tiada air, ini jangan asal tebak. Soal tiada air, fakir air adalah salah satu sebab untuk tayamum. Ini jangan asal tebak, tidak ada air, jangan asal tebak. Mesti
mesti dengan ilmu yakin, iaitu ilmu yang ditangkap oleh indera yang kelima. Salah satu yang dipakai di sini adalah mata. Setelah kita periksa semua tempat dengan mata kepala kita lihat tidak ada air. Maka terbuktilah di tempat itu tidak ada air. Karena tidak ditemu oleh salah satu indera kelima kita. Ataupun kan 75% setelah kita periksa tidak ada dalil-dalil yang membuktikan ada air. Karena salah satu dalil untuk membuktikan daerah tersebut ada air, salah satunya tumbuh-tumbuhan hijau. Karena kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau, itu pasti ada air pada tempat itu. Salah satu dalil untuk membuktikan ada air di tempat itu. Setelah kita periksa, tidak ada dalil-dalil untuk membuktikan ada air di sana. Maka tempat itu 75% dipastikan tidak ada air. Karena tidak ada dalil-dalil yang ada air di sana. Ataupun orang siqah yang bilang bahawa tidak ada air di sana, maka boleh dianggap fakir air atau terbenar kata fakir air. Berarti tiada air di sini, jangan asal menebak, periksa dulu. Periksa dulu. Setelah diperiksa tidak ditemui air, baru bisa dibilang tidak ada air. Jadi jangan asal menebak. Ini yang satu. Walaupun kita ini hadir ini bukan orang musafir. Jadi ini tidak ada masalah, baik musafir atau bukan musafir, terserah. Kalau fakir air di tempat yang kebiasaan tidak ada air, maka salat kita dengan tayamum itu tidak wajib ulang. Tidak wajib diulang lagi. Baik kita musafir atau kita bukan orang musafir. Itu satu. Yang kedua, hajatu ilaihi. Hajatu ilaihi. Perlu kepada air. Hajat kepada air. Hajat untuk apa? Hajat untuk minum. Hajat kita untuk air, hajat untuk minum. Air ada, tetapi perlu untuk minum. Maka air itu buat untuk minum. Salat kita pakai tayamum. Maka salat dengan tayamum itu tidak wajib diulang lagi apabila ada air nanti. Faham? Karena air yang ada cukup untuk minum. Ya, berarti kita salat pakai tayamum. Walaupun perlu air, hajat air wafi mali, iaitu mustaqbal, zaman yang akan datang. Satu minggu ke depan baru air ini kita hajat kepada air ini untuk 1 minggu ke depan. Walaupun seperti demikian, tetap dibolehkan untuk tayamum, tetap dibolehkan salat dengan tayamum, dan salat tersebut tidak wajib diulang lagi. Faham? Ini harus diperdebatkan lagi ni surah ini, bukan mutlak. Yang berhajat kepada air adalah diri si malik, iaitu pemilik air. Yang berhajat kepada air adalah pemilik air, berhajat untuk dirinya, untuk minum. Andai kata salah satu temannya berhajat, tapi bukan untuk hari ini, untuk minggu ke depan, ini tidak boleh salat dengan tayamum sedangkan air dikasih untuk teman. Karena teman ini membutuhkan air bukan untuk hari ini, tetapi untuk 1 minggu kemudian. Bukan untuk hari ini dia membutuhkan air, untuk 1 minggu kemudian. Berarti tidak boleh kita salat dengan tayamum. Mesti salat dengan wudu. Air itu tidak boleh dikasih untuk teman, tetapi dipakai untuk wudu. Kalau seandainya dia tetap tayamum, air tetap dikasih untuk teman, dia tayamum dengan salat, maka salat itu wajib diulang dan dia berdosa. Faham tak? Jadi yang berhajat air ni diri pemilik air. Kalau yang berhajat kepada air tersebut adalah teman,
tetapi berhajat airnya untuk 1 minggu kemudian, bukan untuk hari ini, maka air itu tidak boleh dikasih kepada teman, tetapi diambil berwuduk dengan air itu, salat dengan wuduk itu. Kemudian di depan lagi iaitu bainihi, ini di atas pada dhamir ilahi. Kalau di atas kepada dhamir ilahi berarti hajat kepada jual air. Untuk apa dijual? Limu'nah. Perlu untuk kita jual air ini agar dapat mu'nah, iaitu dapat membantu keluarga yang wajib kita tanggung. Kalau hajat untuk jual air bagi mu'nah, silahkan jual air dan kita salat dengan tayamum. Ini boleh. Ini salah satu sebab yang bisa tayamum. Maka kita salat dengan tayamum, sedangkan air jual untuk mu'nah. Untuk kebutuhan orang yang wajib kita tanggung. Baik berupa pakaian, atau makanan, atau tempat tinggal. Jual air untuk mu'nah, maka jualah air, kita salat dengan tayamum. Boleh hukumnya. Itu salah satu sebab dibolehkan tayamum oleh syariat. Sawaun kana muhtaju ila zalika malika, yang berhajat kepada air tersebut, baik si malik iaitu pemilik air atau salah satu temannya, walaupun yang berhajat kepada air tersebut adalah haiwan yang dimuliakan di dalam syariat. Jadi yang berhajat pada air baik si malik. Si malik itu perlu air untuk dirinya. Atau yang berhajat kepada air tersebut adalah salah satu temannya untuk hari ini, bukan untuk 1 minggu ke depan. Dan satu lagi, iaitu walau hayawana muhtaramah, walaupun yang berhajat kepada air itu adalah haiwan seperti lembu. Lembu kan binatang yang dihormati, binatang yang dimuliakan di dalam syariat, haram untuk dibunuh. Jadi air itu hajatnya untuk memberi minum hewan. Hanya cukup air itu untuk minum hewan. Jadi air itu air itu untuk diminumkan kepada hewan, sedangkan kita salat dengan tayamum. Kemudian di depan lagi wa ta'biri huna wa bima ya'ti bi mu'nah. Ta'biri ini ibaratku, maksud ibaratku ini perkataanku. Perkataanku, kata Zakaria Azhari. Di sini, maksud di sini iaitu matan di belakang, lil mu'nati. Wa bima ya'ti, pada matan yang sedang datang, nanti di depan. Dengan kata apa ibaratku? Mu'nah. Berarti perkataan Zakaria Azhari dengan kata mu'nah lebih umum daripada takbirihi binafakah. Ya kan? Jadi takbirihi ini Abi Dar'ah, musannaf asal kitab ini kan Abi Dar'ah, karena kitab tahrir ini kan ringkasan daripada kitab Abi Dar'ah. Di dalam kitab Abi Dar'ah ibaratnya yaitu nafkah, lil nafkah, jual air untuk nafkah. Sedangkan dalam kitab tahrir ini jual air bagi mu'nah. Maka kata mu'nah lebih umum daripada kata nafkah, kata Zakaria Azhari. Alasannya seperti ini. Menurut bahasa, mu'nah ini bantuan, baik berupa makanan pokok atau baju atau tempat tinggal atau pembantu. Sedangkan kata nafkah, menurut bahasa, nafkah ini adalah cuma khusus makanan pokok, tidak termasuk bantuan rumah. Rumah tidak masuk, tidak terbenar dengan kata nafkah. Tetapi kalau mu'nah ini terbenar kata bantuan ini, mu'nah ini terbenar rumah, tempat tinggal, terbenar pakaian untuk dipakai, terbenar makanan yang dimakan sehari-hari. Faham kan?
Makanya kalau dijual ibarat dengan mu'nah, berarti surahnya lebih umum, lebih luas. Lebih luas surahnya. Seperti ini caranya, yaitu jual air untuk mu'nah. Mu'nah ini yaitu untuk jual air untuk membeli tempat tinggal atau untuk menyewa tempat tinggal untuk keluarga yang wajib kita tangguh. Maka air dijual untuk beli tempat tinggal buat keluarga yang wajib kita tangguh, sedangkan kita tayamum sedangkan kita salatnya dengan tayamum. Karena tempat tinggal ini mesti ada. Kalau dia ada tempat tinggal, ya dirampoklah isteri kita atau anak kita nanti, atau pakaian kita atau apa-apalah dirampok oleh orang. Tempat tinggal ini mesti pakaian. Kalau dia ada pakaian kan tidak ditutup orang. Jadi keluarga atau isteri anak kita yang tidak ada pakaian, yang ada air untuk kita jual untuk beli pakaian, silahkan jual untuk beli pakaian. Soal salat ya tayamum, karena dia ada air lagi sudah dijual. Dijual itu karena untuk mu'nah. Makanya ibarat kata mu'nah lebih umum daripada kata nafkah. Kalau nafkah ini pemahaman kata nafkah yaitu khusus makanan pokok, makanan sehari-hari. Tapi kata mu'nah ini bantuan. Bantuan baik berupa makanan, baik berupa tempat tinggal, baik berupa pakaian. Faham? Wa zahiru 75% zahir. Ini hukum qiyas. Jual air berhajat kita, pemilik air berhajat untuk jual. Alasan dia menjual air untuk membayar hutang. Apakah boleh kita salat dengan tayamum sedangkan air kita jual untuk melunasi hutang? Jawabannya, hukum ini dibandingkan atau dikias dalalah lah. Dikias kepada hukum menjual air untuk mu'nah. Hajat menjual air untuk belanja atau untuk mu'nah keluarga kita, boleh dijual air sedangkan salat kita dengan tayamum boleh. Maka jual air untuk melunasi hutang juga boleh. Karena ini dikias. Ya kan? Dikias, sama-sama wajib. Menanggung kewajipan keluarga juga wajib. Anak, isteri, nafkah wajib. Faham? Sedangkan hutang ini juga wajib dilunasi, wajib dibayar hutang. Sama-sama wajib. Makanya kalau kita menjual air tujuannya untuk melunasi hutang. Maka air itu dijual untuk melunasi hutang, salat kita dengan tayamum, dan salat tersebut tidak wajib lagi diulang. Faham kan? Karena ini termasuk sebab dalam 12 sebab yang tidak wajib diulang salat. Tiga tu kamu ulang surah. Jadi matan isna asyaranya sambungan dari matan likut. Tak ulang bacut, mangat menyambung surah likut. Dilikut ke pegah, bagi tayamumnya na 20 ta sebab. Bagi tayamum na 20 ta sebab. Apabila na 20 ta sebabnya, maka syariat dibolehkan gedanya untuk tayamum untuk sembahyang. Dari 20 ta-nya dibagi dua. Tikurung boh sebab tayamumnya, walaupun syariat dibolehkan tayamum gara-gara na tikurung boh sebabnya, tetapi sembahyang wajib dah ulang. Yang kali lu bahas bab video kali ku. Bab video kalinya 12, sisa je ke 12 boh sebab tu. 20 tu tak cok tu pun tinggal 12 tu. 12 boh sebab dari 20 tu sebab tayamum yang dibolehkan oleh syariat untuk tayamum. 12 tu hanya wajib dah ulang sembahyang. Hanya wajib dah ulang ni sembahyang. Punya kali tetap sembahyang dengan tayamum yang sebab 12-nya hanya wajib dah ulang ni. Maka 12 boh sebab dari 20 tu sebab tayamum yang hanya wajib dah ulang sembahyang. Toh salah satu ji.
Ya, kamu ke? Telah tabuh ji yang kepun fakiri hanai. Hanai apa? Bak mahar. Mahar tu mahar yang hana galib hujudi. Kibar maksud ji nak kita suai dalam la yaghlibu fihi hujuduhu ke. Makna hana galib pada tempat nah hujudi kebiasaan hanai. Kebiasaan pada tempatnya hanai. Atau kon kebiasaan hanai imbang hanai ngon hanai 50 kebiasaan hanai 50 kebiasaan hanai imbang. Berarti menyo tempatnya biasa hanai kamu kan nya berarti menyo tanyo tak tayamum tak semayang bak tempatnya hana wajib tak ulang li semayang kamu kan nyan golong mutlak tu ah. Ya, golong mutlak tu ah. Mesti tak kait, maharnya paling tak kait. Tempatnya, tu tempatnya. Harus tempatkan ini. Tempat yang bermaksud ini adalah tempat takbiratul ihram sembahyang. Kon tempat tayamum, kon tempat dah halu daripada sembahyang. Berarti lagi tu ah. Punya lagi yang kau tempatkan. Yang bermaksud hanainya bak tempat yang tengok takbiratul ihram sembahyang. Waktu dah sembahyang dia takbiratul ihram sembahyang, waktu kadang bak tempat tu tengok. Tempatnya biasa hanai atau biasa hanai. Menyo biasa hanai maka sembahyang dengan tayamumnya hana wajib ulang li. Cuma menyo biasa hanai bak tempat kita sembahyang, wajib ulang sembahyang. Sebab sembahyang hana wudu kau wajib ulang. Yang kali ikut, buat video-video ikut. Kamu kan? Maka tempat tu harus dapat tempat tu lah. Kon umum tu lah hadis ni. Tempat yang maksud ni tempat sembahyang, kon tempat cok tanah untuk tayamum. Maka jika cok tayamum tu buat tanah biasa nai. Kemudian tak pindah ke sembahyang buat tempat biasa hanai. Nya hana wajib ulang sembahyang. Tetapi punya kebalikan tak berlaku. Tacok tayamum bak tanah biasa hanai, kemudian dah sembahyang bak tempat biasa hanai, wajib ulang sembahyang. Makanya tempat ini maksudnya tempat takbiratul ihram sembahyang, kon tempat tayamum dan kon tempat halu sembahyang. Kamu ya lagi ya. Walau bihadrin, walaupun katanya kau orang musafir, ada masalah. Baik musafir atau kau musafir, yang penting tempat kita yang sembahyang, kita tayamum, baik tempat yang biasa nai. Maka sembahyang yang kita yang sembahyang pakai tayamumnya, maka hana wajib ulang lagi sembahyangnya. Tanya musafir atau tanya kon orang musafir. Yang pertama. Kakak, yang pertama. Kemudian tatamah baca tu ah. Ya, tatamah baca. Apa makna tatamah baca? Faqih. Ibar maksud faqih. Apa asal tebak faqih. Hana ia apa asal tebak? Haja. Menyebab masalah tayamum waktu kun hana asal tebak. Betul-betul yakin. Pertama berkena ilmu yakin. Ilmu yakin ilmu yang ditangkap di indera kelima. Indera yang kelima yang pakai ini mata. Hana mungkin apa? Hana mungkin apa? Hana mungkin perkona bau. Tetapi indera yang pakai ini indera penglihatan. Kalau tak mereka dengan mata tak hanai nah. Maka kan dipastikan hanai. Ya, fakir hanai ini ditangkap di indera mata. Betul-betul dah letak mereka hanai. Ataupun bukan ilmu yakin pecik dan kibar menyuhantuk 100% 75% tetapi oleh tak bida dia tak bida dani untuk tak pegah nai hana berarti 75% hana pada depan nya baru jedakan pakai kalau tak bida hana bukti-bukti nai bakai aju hana ya kan tanda-tanda kehidupan hana berarti 75% hana dah tak bida maka kajidakan pakai ataupun haba urun sikah dipegah oleh urun sikah hanai no hanya dia cerita dengar termasuk 75% lagi urun sikahnya terserah
Apakah urang sikah orang yang kita ojo izin untuk yang bidai atau urang sikah yang kon orang yang kita ojo bidai. Terserah kita urang sikah. Nah, maka menunjukkan leboh katanya berarti kaji takun hanai daerahnya. Pertama, indera mata adanya ahli dapur hana mempunyai. Kedua, 75% dia dapat kereta tempatnya tanda-tanda kehidupan inan hana atau tanda-tanda pakai hijau membuktikan hana. Maka kaji takun 75% hana pada tempat dah. Yang baru je takun pakai. Biasa tempat pakai tu. Biasa pegah haju atas kamu tengok oh itu hana je dia mau tu. Hanjut. Hanjut lagi ya. Ya, kamu kan. Kan yang tu pertama. Kemudian hajat ilaihi, artinya hajat kepada i, walaupun hajatnya hajat masa depan. Hajat ke barang itu ke masa depan. Persiapan i untuk kuku kerana bersengkung mungkin. Ya kan? Ke hajat kepada i, hajat itu untuk jeb, hajat ke i untuk jeb. Nya, ina i papasan untuk jeb walaupun untuk uang padu-padu uang masa ubu. Nya berarti pedu ina cok tanah tayamam bedah temayang ke tayamam. Kamu kan? Karena pada i untuk jeb salah tabah sebab salah tabah dari dua dah bah sebab tayamam yang hanya wajib ulang temayang. Kamu tak kena dalam macam. Ya, tak kena dalam macam. Ketempatkan turah walau fil mali masa yang akan datang dan tempat berhajati untuk je nya yang paling ia tu ti balik untuk diri ro paling i untuk je kero ni jadi menyecok itu mak hana i untuk je boleh kero maka ji boleh maka ji je tayamum dan sembahyang dengan tayamumnya hana wajib ulang ke ada kata yang paling inya salah tiru mohon kedanya tetapi bukan masa wonyo masa yang padu-padu wo 3 minggu atau 30 minggu palai salah tiru mohon kedanya palai ke 3 minggu tu ke 3 minggu ke kon wonyo ke 3 minggu wo ke berarti menyo mohon kedanya palai kon uronyo uro ke 3 minggu ke nya berarti danyo hanya tayamum apabila ada tayamum temah hasah dengan tayamum ulang temah temah. Kamu kan? Maka harus tempat situ kau. Yang paling ini balik untuk je kero, untuk roh. Maka ji cerita apa? Bukan hanai yo, yo nai cuma hati. Jumpah-pah je je, untuk je atau bisa lebih tetapi untuk masa pada uang tunggu je, tak mentengku. Kakak kamu kan? Kakak kamu. Ka obeihi gata ba idamat ilahi gata ba damat ilahi berarti berhajat kepada jual kepi untuk muknah tu muknah iaitu bantuan ke keluarga yang wajib kita tanggung nafkah haji jadi pada tak publoi kau hana tapi pada tak publoi ke bantuan urus yang wajib kita tanggung nafkah. Muhammad tiwah baik. Maka silahkan publoi maka temayang dengan tayamum. Yang wajib ulang, hana wajib ulang. Kamu kan? Yang ke sebab selanjutnya sebab malai untuk muknah, publoi untuk muknah guru yang wajib kita tanggung nafkah. Sawaun itu. Yang ke umum tu baik yang berhajat ke inya diri si malik atau salah tiro teman si malik nya harus dapat tempat mati ke salah tiro teman si malik berarti berada haji ke uronyo bukan ke zaman ke uronyo ataupun yang paling inya hewan yang mulia di syariat lagi lemah mana kon ate bagu bah mati tu dia memang wajib poh ni kamu enggak ke binatang yang dihormati lagi lemah. Ina menyertai pakai ke wudu mati lemah dia nak jadi. Nya berarti joi ke lemah dan nyo temayang dengan tayamum. Kamu liku dulu wa ta'biri huna wa fi ya'ti
bi mu'nati a'amu min ta'biri bi nafaqati. Ibarat lon ke Zakaria Azhari ditino pak ditino li mu'nati adalah matan liku wa fi ma ya'ti dan pada ma yang selagi datang ide liku tu dengan apa ibarat lon dengan kata mu'nati a'amu itu lebih umum ke lebih umum kata mu'nah daripada ibarat Abi Zar'ah asal kitabnya dengan kata nafkah. Jadi kitab Abi Zar'ah itu ibarat ni nafkah. Kemudian Zakaria Azhari kau geringkas kitab tahrirnya dari kitab Abi Zar'ah kaya kan. Wadah geringkas bertukar kata lagi dalam kitab Abi Zar'ah dengan kata nafkah. Kamu kan dalam kitab tahrir kebalik bahasa lagi dengan kata mu'nah. Kebalik dengan kata mu'nah, lebih umum kata mu'nah daripada kata nafkah. Kamu kan apa konjek lebih umum kata mu'nah dengan nafkah? Mu'nahnya bantuan, baik berupa makanan ataupun tempat tinggal ataupun pembantu atau pakaian. Yang kata mu'nah. Kata nafkah khusus bagi makanan food. Bukan udung-udung lah. Hari dah mau udung-udung. Khusus makanan food, iaitu makanan yang menghidupkan tubuh, makanan yang kena lakut. Kamu kan? Khusus makanan food kata nafkah. Maka dia lebih umum dan ibarat dengan mu'nah. Jadi urus-urus yang katanya wajib tanggung, kamu kan? Apa yang dia butuh ke tempat tinggal. Ya mesti publok untuk tempat tinggal, untuk tewa tempat tinggal. Kamu kan? Membutuhkan kepada pakaian kadang ada dari bajet. Publok bajet untuk urus yang katanya yang wajib kita tanggung. Tanya apa pakai sembahyang. Sembahyang dah pakai sembahyang. Kamu kan? Maka kata mu'nahnya lebih luas turah hati dibandingkan nafkah. Sebab menurut kebiasaan kata nafkahnya khusus ke makanan food. Sedangkan kata mu'nahnya hanya khusus kepada makanan food. Baik makanan food atau kon makanan. Lagi tempat tinggal, bajet, pembantu. Kamu kan? Maka lebih lagak ibarat Zakaria Azhari lah. Dibandingkan ibarat Abi Zar'ah asal kitab tahrir. Kamu nya harus perhatikan orang kata mu'nah. Mu'nah ni dalam kamu tunggu nya cek bantuan tu. Bantuan baik makanan, baik tempat tinggal, baik pakaian, baik berarti pembantu, bantu terbenar kata mu'nah. Kamu orang? Kali kila wa zahiru kata zahiru nya 75%. Berarti kagem kias sino. 75% lahir. Puji lahir. Perle ke i. I tanya perle tak publo i. Kepu tak perle tak publo i. Untuk tak bayar hutang. Nyan kibah hukum ji. Dia tak kaya. Mom dia nuku. I tak publo untuk bayar hutang. Mudah dia tak semayang pakai kaya mom. Nyan sama hukum ji. Kekiah hukum ji kepada tak publo i untuk mu'nah. Kibat wate tapubloi tujuan untuk mu'nah jeut pehang untuk tatayamum semayang jeut berarti publoi untuk utang jeut cik tambah-tambah kewajiban lah utang wajib bayar biar fikir utang lah wajib bayar utang wajib bayar kamu kan nafkah orang yang wajib berarti tayo yang wajib tanggung cik tambah-tambah wajib makanya kias nazari ke kias ke dalam depan kias istidlal ke kias dilalah kias dalalah lah buku banding dua hukum kamu orang kias dalalah maka ji 75% walai tak kublo untuk bayar hutang yang sama cik turah haji walai tak kublo untuk mu'nah berarti menyatama menyatanya tak publoi untuk tak bayar hutang. Kemudian dia terbayar dengan tayamum je. Dia wajib ulang dah terbayar tu. Hana. Yang jawapan ni. Kamu? Yang kaji dah biar pambahan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.